Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faida dengan NIM D1C122024. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan CPO dan KPO. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan baik di dunia maupun di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam subsektor perkebunan untuk membangun perekonomian negara. Menurut data Food and Agricultural Organization 2015, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit pertama di dunia dan diikuti oleh Malaysia dengan peringkat kedua. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati atau biodiesel. CPO atau crude palm oil merupakan minyak mentah yang dihasilkan dari mesokarp atau serabut buah sawit yang berwarna kuning dan diperoleh dengan cara ekstraksi dan belum mengalami proses pemurnian. PKO adalah minyak yang diekstrak dari biji kelapa sawit atau inti kelapa sawit, yang mana PKO memiliki tekstur yang lebih kental dibandingkan dengan minyak sawit lainnya. Selanjutnya itu ada proses pengolahan CPO, yang mana dalam proses pengolahan CPO terdapat beberapa tahap. Yang pertama, stasiun penerimaan buah. Yang kedua itu ada stasiun sterilizer. Yang ketiga ada stasiun transfer. Yang keempat ada stasiun digester dan press. Yang kelima ada stasiun net dan kernel. Dan yang keenam itu ada stasiun pemurnian minyak. Yang pertama ada stasiun penerimaan buah, yang mana pada stasiun penerimaan buah ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu ada jembatan timbang, yang mana pada jembatan timbang ini bertujuan untuk mengetahui berat neto buah yang masuk pada pabrik. Yang kedua itu ada grading dan sortasi, yang mana grading dan sortasi ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sortasi merupakan kegiatan pemilahan TBS, sedangkan grading adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan kegiatan sortasi. Adapun standar dari grading buah yang dilakukan antara lain adalah buah mentah, buah mengkal, buah matang, buah terlalu matang, tangkai panjang, buah-buah abnormal, janjang kosong, sampah, dan juga berondolan. Yang ketiga itu ada tahap loading rem, yang mana loading rem merupakan tempat penampungan sementara kelapa sawit sebelum diolah lebih lanjut. Yang mana loading loading rem loading rem ini diposisikan miring serta dilengkapi sekat dan juga disertai dengan pintu yang digerakkan oleh pompa hidrolik. Yang mana kapasitas daya tampung dari loading rem ini adalah 300 ton TBS yang terdiri dari 20 pintu. Yang kedua ada stasiun sterilizer, yang mana stasiun sterilizer merupakan sebuah bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus dengan menggunakan uap. Fungsi sterilizer yaitu sebagai penonaktifan enzim yang mengakibatkan kenaikan asam lemak bebas, mengurangi kadar air dalam buah, memudahkan brondolan lepas dari tandan, melunakkan daging buah agar mudah dilumatkan di digester, mempermudah proses pemisahan molekul-molekul minyak dari daging buah, serta mempercepat proses pemurnian minyak. Yang ketiga itu ada stasiun tracer, yang mana tracer bekerja dengan cara membantingkan buah kelapa sawit ke dalam drum dengan sistem putaran 23 sampai 25 RPM, yang mana tracer ini bertujuan untuk memipil atau memisahkan buah kelapa sawit antara janjangan dengan brondolnya, serta mengurangi closer. Yang keempat itu ada stasiun digester dan press, yang mana digester merupakan ketel pelumat yang terdiri dari bejana yang dilengkapi dengan alat perajang dan pemanas untuk mempersiapkan bahan agar lebih mudah untuk dipres. Press sendiri merupakan proses pemisahan crude oil dari daging buah yang telah dilumat dalam digester, yang mana press di sini juga berfungsi untuk meremas minyak dari massa brondolan tanpa memecahkan biji sawit atau yang sering disebut dengan nut. Yang kelima itu ada stasiun nut dan kernel, yang mana pada stasiun ini merupakan stasiun pengolahan nut dan kernel digunakan untuk memisahkan nut, kernel, dan juga fiber. Yang mana setelah fiber dan cangkang terpisah, bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam menghidupkan boiler.
Yang keenam itu ada stasiun pemurnian minyak, yang mana tujuan dari proses ini yaitu untuk mengurangi kadar air serta kadar kotoran yang terdapat pada CPO yang telah diekstrak sebelumnya. Adapun tujuan lain pemurnian minyak ini adalah mendapatkan ekstraksi yang maksimum, efisiensi biaya yang serendah mungkin, dan meminimalkan loss. Baik, itu tadi proses pengolahan CPO, dan sekarang merupakan proses pengolahan PKO atau palm kernel oil, yang mana dalam proses pengolahan PKO ini terdapat beberapa tahap juga. Yang pertama itu ada cake breaker conveyor, yang mana cake breaker conveyor termasuk dalam jenis screw conveyor, di mana bagian yang berfungsi membawa material berupa pedal-pedal atau pisau-pisau pemecah, atau yang sering juga disebut dengan screw blade. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengurangi kadar air pada ampas dan juga biji dengan temperatur 90 sampai 95 derajat Celcius. Yang mana hal tersebut diharapkan pada dinding CBC diharapkan kadar air biji akan berkurang, dan hal ini akan memudahkan pada proses depericarper nantinya. Yang kedua itu ada proses depericarper, yang mana proses depericarper adalah suatu tromol tegak dan panjang yang pada ujungnya terdapat blower penghisap serta fiber siklon, yang mana fungsinya dari alat ini adalah untuk memisahkan biji dari fibernya, sehingga ketika fiber digunakan sebagai bahan bakar, ketel tidak lagi bercampur dengan biji. Yang ketiga itu ada proses nut polishing drum, yang mana nut polishing drum adalah sebuah drum horizontal yang berputar yang mempunyai plat-plat pembawa yang dipasang miring pada dinding di bagian dalamnya. Di ujung drum terdapat lubang-lubang tempat keluarnya biji-biji untuk proses selanjutnya. Yang mana fungsi dan tujuan dari alat ini adalah untuk membersihkan biji dari sisa-sisa serabut yang masih menempel, karena serabut yang masih menempel pada biji akan mengganggu pada saat proses pemecahan di nut cracker. Proses berikutnya itu ada nut silo, yang mana nut silo di sini berfungsi untuk pemeraman nut sehingga nut akan mudah dipecah pada saat pemecahan. Nut silo juga dilengkapi dengan heater dan blower yang berfungsi sebagai pemanas. Yang kelima itu ada tahapan ripple mill, yang mana ripple mill adalah alat yang berfungsi untuk memecahkan biji dengan cara digiling dalam putaran rotor bar sehingga biji akan bergeser dengan ripple plus, dan gap antara rotor bar dan ripple plus dijaga minimal jarak 1/4 inch. Tahapan berikutnya itu ada hydrosiklon, yang mana hydrosiklon merupakan alat untuk memisahkan inti sawit dari cangkang dengan menggunakan medium cair. Pada siklon ini terjadi pemecahan kernel dan juga cangkang, yang mana kernel degrading untuk dikeringkan kemudian ditiup oleh blower menuju ke kernel silo. Berikutnya ada tahapan yaitu kernel silo atau silo dryer, yang mana kernel silo merupakan tempat pengeringan atau penurunan kadar air dan penyimpanan sementara kernel dengan kapasitas 60 ton per silo, yang berbentuk segi empat yang dilengkapi dengan blower dan juga heater dengan pengaturan suhu yang berbeda pada tiap bagiannya. Yang mana pada bagian atas suhunya itu dapat mencapai 80 derajat Celcius, pada bagian tengah suhunya mencapai 70 derajat Celcius, dan pada bagian bawahnya itu mencapai 60 derajat Celcius. Yang ke-8 ada tahapan screw press, yang mana screw press adalah alat yang digunakan dalam proses pemerasan biji atau kernel untuk menghasilkan minyak dan juga serat. Yang ke-9 ada tahapan vibrating screen, yang mana vibrating screen adalah alat yang digunakan untuk menyaring minyak kotor dari kernel yang sudah diproses sebelumnya. Berikutnya ada tahapan oil purifier, yang mana oil purifier adalah alat yang digunakan untuk proses pemurnian minyak kernel. Proses selanjutnya itu ada kernel bin atau kernel
storage, yang mana kernel bin atau storage merupakan tempat penyimpanan akhir kernel atau inti sawit setelah dikeringkan di kernel silo, sebelum dipasarkan dengan kapasitas mesin yaitu 70 ton per silo. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.